Pupuk MKP monokalium fosfat sangat bermanfaat bagi tanaman jagung untuk meningkatkan kualitas hasil panen, memperkuat akar dan mempercepat pembungaan serta pengisian bulir pada tanaman jagung. Untuk kandungan pupuk MKP yaitu fosfor ada 52% dan kalium ada 34%. Yang tinggi membantu tanaman bertahan dari penyakit seperti bule serta memastikan pengisian biji hingga ke ujung tongkol tanaman jagung. Kegunaan yang pertama untuk pupuk MKP pada tanaman jagung, yang pertama merangsang pertumbuhan akar dan batang. Kandungan fosfat yang tinggi pada MKP mendorong pertumbuhan akar yang kokoh dan memperkuat batang jagung. Yang kedua, mempercepat pembungaan dan pengisian buah. Aplikasikan MKP pada fase generatif atau fase pembentukan bunga dan tongkol untuk memaksimalkan jumlah dan ukuran biji jagung. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Dengan kandungan kalium yang tinggi, mampu meningkatkan antibodi pada tanaman jagung, membuat lebih tahan terhadap penyakit seperti bule dan stres. Yang keempat, waktu aplikasi terbaik pada MKP bisa diaplikasikan saat fase generatif, umumnya dimulai pada umur 30 hari sampai 50 hari setelah tanam untuk hasil yang optimal. Yang kelima yaitu dosis aplikasi, umumnya dilarutkan dengan dosis 2-4 sendok makan per tangki 16 liter atau 0,5 1 kilo per 200 liter. Bisa disemprotkan pada daun dan dikocorkan atau dicampur dengan pupuk kimia saat pemupukan, itu juga bisa. Jadi lebih efektif disemprotkan ya sahabat petani. Untuk yang keenam yaitu kompatibilitas, MKP sangat efektif dikombinasikan dengan pupuk lain seperti NPK atau KNO untuk memaksimalkan pengisian buah. Jadi pupuk MKP ini itu bisa dicampur dengan pupuk daun yang lain atau dengan fungisida ataupun insektisida. Jadi untuk sahabat petani, kalau ingin melakukan penyemprotan dengan pupuk MKP itu sekalian saja, sekali kerja ya. Bisa dicampur dengan pestisida ataupun fungisida yang lainnya. Dengan penyemprotan secara rutin pupuk MKP ke tanaman jagung, terutama saat fase generatif umur usia 30-45 hari setelah tanam atau menjelang muncul bunga sampai muncul buah, itu bisa meningkatkan hasil panen secara signifikan dengan mempercepat pembentukan tongkol, meningkatkan ketahanan terhadap penyakit hama serta penyakit jamur, serta memaksimalkan ukuran dan bobot tongkol tanaman jagung. Adapun beberapa hasil setelah penyemprotan MKP tanaman jagung, tongkol lebih besar dan berisi, kandungan fosfat 52% dan kalium 34% yang tinggi bisa membantu pengisian biji lebih maksimal hingga tongkol lebih berat dan ujungnya terisi penuh. Yang kedua, mencegah kerontokan bunga. MKP membantu memperkuat bakal buah hingga mengurangi resiko bunga jantan dan rambut jagung yang rontok. Yang ketiga, tanaman lebih kokoh. Kalium meningkatkan ketahanan batang jagung dan daya tahan terhadap penyakit, terutama saat cuaca ekstrim. Yang ketiga, kualitas hasil panen lebih tinggi, biji jagung lebih mengkilap, bobotnya meningkat dan mengurangi potensi tongkol yang hampa. Jadi untuk sahabat petani ya, pupuk MKP ini sangat banyak sekali kegunaan dan fungsinya, terutama di fase generatif, fase pembentukan bunga dan buah. Jadi untuk sahabat petani harus mencoba pupuk MKP diaplikasikan ke tanaman jagung mulai usia 30 sampai 50 hari setelah tanam ya, sampai keluar bunga dan buah mulai usia 1 bulanan. Bisa di rolling, dicampur dengan pupuk yang lain ataupun dengan fungisida ataupun insektisida. Jadi harus dicoba untuk sahabat petani semua.
pada tanaman jagungnya biar hasilnya lebih jos, lebih mantap lagi ya. Aplikasi pupuk MKP ataupun monokalium fosfat pada tanaman jagung paling efektif dilakukan dengan cara penyemprotan atau foliar spray pada daun dan dikocorkan. Penyiraman akar MKP diberikan saat fase generatif usia 30-20 hari setelah tanam untuk memacu pertumbuhan akar, mempercepat pembentukan bunga tongkol, dan meningkatkan pengisian biji. Adapun cara aplikasi untuk MKP pada tanaman jagung yang benar, yang pertama, waktu aplikasi mulai usia 30-50 hari setelah tanam. Terus saat tanam memasuki fase pembentukan bunga dan tongkol. Yang kedua, dosis disemprotkan, larutkan 2-4 sendok makan MKP per tangki semprot 16-17 liter. Yang ketiga, dosis kocor, larutkan 0,5-1 kg MKP dalam 200 liter untuk penyiraman tanah. Frekuensi, lakukan penyemprotan atau pengocoran sebanyak 3 kali dengan interval waktu 1 minggu sekali. Yang selanjutnya, kombinasi. Untuk hasil optimal, MKP dapat dicampur dengan pupuk kalsium atau KNO3 putih. Jadi seperti itu cara pengaplikasian pupuk MKP ke tanaman jagung, bisa disemprotkan, dikocor, ataupun ditabur dengan bersama pupuk kimia ya. Lebih efektif disemprotkan ya sahabat petani ya. Manfaat MKP untuk tanaman jagung: merangsang akar, mempercepat pertumbuhan akar, memperkuat tanaman, meningkatkan ketahanan terhadap penyakit, dan meningkatkan hasil, mempercepat pembentukan bunga dan tongkol, serta mencegah kerontokan sehingga berat tongkol jagung lebih optimal. Sedangkan untuk pengaplikasian, berapa kali dalam penyemprotan pupuk MKP ke tanaman jagung itu bisa dilakukan 2 hingga 3 kali selama fase generatif ya sahabat petani, yaitu 2-3 kali dalam penyemprotan di fase generatif atau fase pembungaan dan pengisian biji. Untuk hasil optimal, aplikasi biasanya dimulai saat tanaman berumur 30 hari setelah tanam ya. Dengan interval 1 minggu sekali dalam penyemprotan, bisa dilakukan di waktu pagi hari jam 6, kalau sore jam 4 ya. Kalau sore mulai jam 4 sampai petang. Itu waktu aplikasi yang tepat. Untuk lebih detailnya, aplikasi MKP pada tanaman jagung yaitu mulai usia 30 hari untuk menjelang pembungaan dan pengisian buah dengan frekuensi 2-3 kali aplikasi dengan interval 1 minggu dengan cara aplikasi disemprotkan ataupun dikocor. Nah, seperti itu ya sahabat petani, penjelasan singkat mengenai pupuk MKP yang sangat cocok untuk tanaman jagung. Jadi untuk sahabat petani harus mencoba ke tanaman jagungnya biar hasilnya lebih meningkat ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua para petani. Jangan lupa dukung terus channel ini, dibantu subscribe, like, komen, dan di-share ya sahabat petani ya. Terima kasih, jumpa kembali lain waktu. Kalau ada salah kata dan kurang lebih dari video ini, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.